warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah alla ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kita mendengarkan tausiah dari tuan-tuan guru kita tentang masalah mempertahankan, yaitu syahadat. Memang amat berat bagi kita semua, karena tiap mempertahankan tadi itu pasti lebih besar suatu tantangannya. Ambil contoh seorang petinju, kalau dia itu merebut gelar, ingin jadi juara, itu dengan mudah. Setelah dia itu dapat gelar juara, itu bertubi-tubi orang yang nantang lebih kuat daripada dirinya, sampai dia itu jatuh, kalah sama yang satu, datang lagi yang satu lebih kuat lagi, dikalahkan lagi, dan lagi lebih kuat lagi, sampai akhirnya pun jatuhlah sang juara tadi. Tapi agama jangan sampai begitu, hendaknya kita pertahankan sampai nyawa lepas di kandung badan. Maka tadi kakek bacakan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah surah 8. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan jangan kamu ikut langkah setan. Sesungguhnya langkah setan yang merugikan pada kamu. Al-Baqarah ayat 8. Allah menyuruh orang yang beriman disuruh masuk Islam. Bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Konsumsi, bukan orang Jawa, orang Batak, orang Madura, bukan. Tapi yang Allah seru itu orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman, cepat-cepatlah masuk Islam. Kalau kita bacanya begitu. Yang beriman disuruh masuk Islam. Ingat-ingat itu bahasa Al-Qurannya, bukan orang yang lain-lain. Jadi kalau nggak beriman nggak boleh masuk Islam. Beriman dulu baru masuk Islam. Jadi Islam itu mempunyai rukun dan mempunyai syarat. Nggak segampang itu kita masuk Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu adalah bersahadat. Dan Islam itu ada syaratnya. Syarat masuk agama Islam itu setelah balik dan berakal. Jadi dari anak-anak itu nggak ada agamanya. Nggak ada agamanya anak-anak. Jadi kalau kamu ingin beragama, kamu harus mempunyai syarat balik dan berakal. Setelah berakal, barulah kamu itu masuk agama Islam dengan bersahadat. Itu tata caranya. Karena menurut hadisnya dari riwayat oleh Muslim, ya hadisnya begini dari Umar, riwayat oleh Muslim. Al-Islamu antas hada Allah ilaha illallah wa ana Muhammadan Rasulullah wa aqima sholata wa tutiya zakata wa tasoma ramadana wa tuhijal bayita ini satu talillahi sabila. Riwayat oleh Muslim dipetik dari Umar. Islam adalah bersaksi, dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru wa aqimah sholat, dirikanlah sholat, waktu tiya zakat, bayarlah zakat,
Wata sauma Ramadana, pekerjakanlah puasa pada bulan Ramadan. Watu hijal bayita, laksanakan haji ke Baitullah. Ini status talillahi sabilan. Jika kamu mampu melaksanakan. Jadi kalau kita itu memasuki agama Islam, disuruh bersaksi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dipetik dari Umar. Gitu. Setelah kita bersaksi kepada seorang saksi, yaitu para ulama kalau zaman sekarang. Kalau dulu pada Nabi Muhammad syahadatnya, kalau dulu pada sahabat-sahabat Nabi kalau zaman dulu. Sekarang udah gak ada, semua orang mati, semua orang udah meninggal semua. Maka yang ada sekarang zaman ulama. Maka bersyahadat pada ulama sekarang ya. Tapi setelah bersyahadat harus kita pertahankan. Karena nggak kita pertahankan rugi. Ambil contoh begini, ya. Bapak itu masuk karyawan, daftar sudah, diterima oleh karyawan itu. Lalu Bapak bekerja. Tujuannya Bapak itu masuk karyawan itu apa? Harus kita tahu, yaitu mencari nafkah di dalam satu pekerjaan sampai mengharapkan yaitu pensiun. Pensiun itu yang diharapkan jaminan hari tua. Jadi kalau kita masuk karyawan di tengah perjalanan kita terlepas keluar. Maka perjalanan kita tuh lepas memberikan diri dari perusahaan tadi itu. Dapat pensiun nggak dapat. Nah, jadi yang kita harapkan untuk jaminan hari tua nggak dapat. Itulah sebabnya orang-orang yang bersyahadat tadi nggak tahu mempertahankan syahadatnya karena nggak memahami. Kalau syahadat ini kita pertahankan sampai saat matinya, maka jadi dituntut kan. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Kalau bahasa sekarang kita, jangan kamu mati melainkan dalam bimbingan. Nah, Islam itu dalam bimbingan tadi kan. Jalur dengan syahadat bersaksi harus dibimbing oleh wali Allah sampai akhir hayat kita. Tujuannya apa? Akan mendapat syafaat Nabi, mengharapkan syafaat Nabi. Itu harapan kita. Karena nggak tahu rahasia di balik syahadat tadi itu, maka dia tuh keluar ngajinya, nggak mau ikut ngaji lagi. Karena mencoba bermacam-macam masalah. Nanti jangan mimpi, kita jangan mengharapkan syafaat Nabi. Jangan mengharapkan syafaat Nabi. Karena Muhammad sudah bersabda pada sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Sabda Nabi, yang aku sepakati nanti di akhirat, yaitu 3 golongan. Yang pertama keluargaku, yang kedua sahabatku, yang ketiga pengikutku. Tanyalah si Ali dengan si Abu Hurairah di kala itu, ya Rasulullah, pengikut jamaah siapa? Yang mengikut para wali-waliku, kata si Rasulullah. Itu sabdanya Nabi. Kita keluarga Nabi enggak? Enggak, ya. Kita sahabatnya enggak? Maka kita sekarang harus jadi pengikutnya. Berdapat cepat, maka bersahadat. Setelah bersahadat dipertahankan, rela dipelihara, dibimbing sampai akhir hayat kita. Biar nanti dapat cepat Nabi. Karena nggak mungkin kamu sama Nabi Muhammad kalau nggak ada wasilahnya. Contohnya begini, ada tanya sama malaikat lah, ini istilah saja lah ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, ditanya. Apa jawabanmu? Maksudnya jawabannya Allah itu. Yang ngasih tahu Allah itu namanya siapa? Dari mana kamu dapat Tuhan itu namanya Allah? Masih banyak pertanyaan. Ya, baik tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku yang Tuhan oleh guruku. Bingung malaikatnya. Gurumu siapa? Si Polan dipanggil. Dipanggil oleh malaikat. Betul. Tuhannya si Polan ini sama dengan Tuhanmu. Betul, kata gurunya. Ya Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Tuhan itu dikutukan guruku. Panggil lagi guru. Sama Nabi Muhammad. Panggil kan. Sama Nabi Muhammad. Karena mau dipanggil oleh malaikat, ya udah jelas Tuhannya itu Allah. Kita pertanggungjawaban tadi. Apa yang kita sebut itu yang dapat dari guru. Guru bertanggung jawab. Guru pun bertanggung jawab dari gurunya.
Jadi syahadat tadi kita sama Nabi Muhammad. Kamu bersyahadat dengan namanya Pak Tauhid, berarti bersyahadat dengan kakek, bersyahadat dengan kakek, dalam macam kayak dengan gubuk ke apa? Saya Ali Amsa, saya dengan suka asli dengan Gunung Jati, terus sampai Nabi Muhammad, syahadatnya itu nggak putus. Jadi nanti kita meninggal dunia, kita mendapat pertolongan oleh Nabi Muhammad melalui syahadat yang kita pertahankan tadi. Maka orang-orang yang memahami syahadat tadi itu baca yang keluar. Nah, ngajinya bukan ingin keselamatan akhirat dan keselamatan dunia, tapi ngajinya ingin mempunyai sesuatu. Ya, ketika nggak dapat sesuatu yang diinginkan, dia keluar. Itu masalahnya juga. Maka Allah itu mengerti kita. Ya ayyuhallazina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Itu ayat kritikannya kan. Hai orang beriman, benar-benar takwa. Dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Kita nggak boleh mati oleh Allah tadi itu melainkan di dalam Islam. Jadi kalau zaman sekarang Islam itu yang dibimbing. Tapi yang beragama Islam, yang mengerjakan perintahnya, yang mengerjakan larangan, yang Islam yang dibimbing. Kamu beragama yang Islam. Kamu beragama itu kamu Islam. Kalau beragama Islam itu yang mengerjakan perintahnya, yang meninggalkan larangan, yang Islam yang syahadat lalu dibimbing. Jadi kita nggak boleh mati di dalam bimbingan. Insya Allah dalam bimbingan tinggal sampai ujung pengajian dan meninggal dalam pengajian. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, barang siapa yang mati dalam menuntut ilmu, ya, barang siapa yang dalam menuntut ilmu, Nabi Muhammad yaitu dijamin masuk surga. Dan Nabi Muhammad orang hanya bacakan hadisnya. Jadi kan kita tinggal dunia dalam bimbingan wali Allah, dalam menuntut ilmu, surga nggak? Itulah orang yang nggak paham yang ada dia keluar dalam pengajian. Karena nggak paham ngaji itu apa. Sehingga itu keluar dari pengajian nggak mau ngaji lagi. Jadi karena mereka itu paham, mereka mempertahankan. Kalau memang karena tadi itu paham akan harapan pensiun hari tuanya, maka orang karyawan tadi itu nggak mau keluar dari karyawan, nggak mau lepas dari karyawannya. Tapi karena nggak memahami tentang ujungnya pensiun tadi itu banyak, hasilnya dia lepas di pertengahan perjalanan. Akhirnya dia itu merugi menyesal. Setelah tua, kawan-kawannya dapat pensiun, sekian sembangun rumah, dia pun terpelongo. Wah, aku dulu kok lepas ya dari karyawan. Kalau enggak kan dapat pensiun juga. Itu juga nanti yang ngaji. Ketika berbondong-bondong masuk surga bersama Nabi Muhammad, di depan Nabi Muhammad, lalu para sahabat tapi sampai Tuhan saya, sampai diri kita di belakang diri kita dulu ikut atau kelompok Muhammad. Jadi mana kita kan? Sampai pengikut yang disapaati kan. Lalu dia tetap pelongo di pinggir jalan nengok berbondong-bondong masuk surga itu. Aku dulu kok lepas ya dari syahadatnya ya. Akhirnya dia merugi. Maka pertahankan syahadatnya sampai akhir hayat. Biar ada keuntungan dapat syafaat Nabi, itu harapannya tadi itu. Itulah gambarannya tentang masalah pertahanan syahadat tadi. Karena syahadat tadi berhubungan dengan Islam. Jadi orang-orang yang beriman disuruh masuk Islam. Ya itu tadi kan, masuk Islam. Kalau kita memilih agama Islam, apa yang harus perbuat pertama kali? Yaitu bersaksi, mengerjakan rukun Islam yang pertama. Jadi kalau kita itu masuk agama, apa syaratnya? Balik dan berakal. Andai kata kamu udah tua, nggak berakal, idiot ataupun gila, itu nggak wajib beragama. Jadi agama nggak ada keturunan. Agama itu diperlu oleh orang balik dan berakal. Baru dia mengucapkan syahadat depan saksi. Tujuannya apa? Tujuannya biar dibimbing dia sama wali Allah sampai akhir hayat. Hayat itu dikatakan Islam. Kalau kita masuk Islam, kita mengerjakan perintahnya dan larangan agamanya, peraturannya. Kalau kita sudah masuk Islam, kita wajib mengerjakan
yaitu peraturannya itu agamanya. Kalau bahasa apanya agama, kalau bahasa kita peraturannya. Yang dilarang ditinggalkan, yang diperintah dikerjakan. Itu pekerjaan agama Islam. Tapi yang Islam itu yang dibimbing oleh wali Allah, yang selamat itu yang dibimbing oleh wali Allah. Siapa contohnya selamat dibimbing oleh wali Allah, walaupun dia itu nggak ada ibadahnya, yaitu teman Sahabul Kahfi. Teman Sahabul Kahfi ini nggak pernah ibadah. Tahu temannya siapa? Seekor anjing. Anjing itu boleh masuk surga nggak? Nggak boleh. Karena itu binatang neraka, najis hukumnya. Surga itu yang suci, maka anjing nggak boleh masuk surga. Tapi karena dia setiap hari ngikut Sahabul Kahfi, diajari cara untuk nunggu orang ngelawan musuh, kan? Kemudian ada musuh datang dia suruh ngelapor, anjing ada gitu. Maka sekarang anjing itu pandai diajari ya, untuk apa dulu detektif itu ya, detektif pandai. Terus tiap hari sama Sahabul Kahfi. Ketika meninggal dunia Sahabul Kahfi masuk surga, dia ada kehilangan, bingung dia di surga. Kok nggak enak ya kak surga sendirian. Temanku ya yang biasa aku sama abang siapa mana ya? Dia mau kepada Allah, ya Allah, temanku kenapa nggak masuk surga? Kenapa harus aku aja? Dia sama-sama dengan aku perjuangan agama. Sampai ada saksinya kaki dia itu patah dilempar sama orang-orang Yahudi. Jadi Allah pun nunggu malaikat panggil itu Sahabul Kahfi di dunia sana. Kemarin sama Sahabul Kahfi dicari oleh malaikat, nggak jumpa. Balik lagi malaikat, ya Allah, Sahabul Kahfi itu yang mana? Tanya Sahabul Kahfi katanya. Terus tanya malaikat, ya Sahabul Kahfi, siapa itu yang mana? Itu katanya. Yang macam gini gambarnya. Padahal coba dicari kalau anjing dibawa ke surga. Akhirnya anjing itu masuk surga bersama Sahabul Kahfi. Nggak ada ibadahnya. Tapi kita harus punya ibadah. Masa kita nanti wujudnya anjing. Ada kita ikut terus. Macam itu nggak pernah ibadah masuk surga. Tapi wujudnya kita apa? Gitu. Jadi kita harus punya ibadah. Kita punya agama tadi, peraturan. Kan begitu. Itulah kemenangan tadi. Yang rela dipelihara oleh seorang ulama, itu ada jalan masuk surga. Kata Nabi Muhammad, pada zaman nanti dalam ilmu, jalan masuk surga. Ya kalau kamu tahu begitu, pertahankan. Kalau siapa ya, orang gak merugikan kok. Lu tengok kalau emang ngaji itu merugikan, orang ngaji pasti mundur semua, miskin semua itu. Dulu pertama masuk ngaji, orang-orang ngaji itu kalau datang ke kampung temu orang sana, di sahabat, bawanya truk, kalau diesel. Tempat kendaraannya datang ke sana berbondong-bondong gitu. Naik pol diesel biar muatnya harganya murah, muatnya banyak. Nah setelah ngaji bertahun-tahun, sekarang apa yang terjadi? Kalau dulu sama kita datang ke sana, mobil-mobil mewah berjejer ratusan unit. Berarti ngaji itu nggak merugikan. Kenapa kita tuh ngaji gini-gini aja? Karena nggak sungguh-sungguh ngajinya, nggak sungguh-sungguh. Banyak sungguh-sungguh macam mereka itu. Dia siang dia itu cari harta, malam cari agama, cari sahabat dakwah agama. Ya. Sampai punya jaringan besar dia. Akhirnya Allah Tuhan rezeki pada mereka dengan mudah. Terbukti kok sana-sana itu. Dulu Pak Sugi itu hanya punya sepeda, Pak Sukadi itu hanya punya sepeda, sekarang punya mobil. Ladangnya hanya itu ladangnya. Usahanya sama itu sampai sekarang. Anaknya tambah, kenapa bisa beli mobil? Nah dulu anaknya dua, ladangnya itu, kerjanya itu, ya sepeda punyanya. Makanya jangan kita itu ngakal-ngakali Tuhan. Kenapa kita sekarang begini-begini? Karena nggak sungguh-sungguh. Karena Allah percaya dalam Al-Quran, barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepadaku, akan kuganti yang buruk dengan yang baik. Dikalaku yang buruk dulu diganti dengan yang dulu dicela orang, diganti dengan dipuji.
akan aku ampuni dosanya sebelum dan sesudahnya. Itu keuntungannya. Belum kita berbuat tidak dosanya. Dan aku datangkan malaikat untuk membantunya urusan dunia, bahkan terlebih urusan akhiratnya. Itu kata Allah begitu. Kita sungguh-sungguh berpada Allah. Siang kita tuh jihad kepada anak istri, yaitu cari nafkah. Malam kita jihad untuk diri sendiri, bantu Rasulullah mencari umat. Insya Allah akan turun malaikat untuk membantu kita dengan mudah. Kita itu dimudahkan segala-galanya. Biasanya keluar malam naik kereta kena hujan, lalu kita ya Allah kalau memang begitu terus ya aku rela. Kita rela, Allah kalian mobil. Nggak tahu tak kemana ya, bagaimana nggak tahu lah kita. Tahu-tahu dengan mudah kita dapat mobil. Nggak banyak terbukti. Macam Pak Krito punya mobil dulu nggak punya. Kan? Macam Pak Gunanto punya mobil dulu nggak punya. Macam Pak Madi punya mobil, saya itu aja deh. Dulu nggak punya. Kenapa? Kan itu dakwah agama. Jadi kita jangan tadi itu dibodohi dengan setan tadi. Allah tak butuh saya, tinggal itu untuklah setan. Sana begitu udah banyak kok berhasil ngaji semua berhasil, nggak susahnya lagi. Nggak ada kata yang jelek-jelek dibawa ke kamu itu orang itu bagus-bagus katanya semua kan begitu. Itulah bukti nyata. Maka alasan apa lagi kita tuh nggak mau ngaji? Rugi begini ngantuk, alasan apa lagi? Itu alasannya nanti kamu yang ditidurkan oleh Allah kerugian yang nyata. Jadi kalau orang masuk karyawan lalu kerja setengah perjalanan keluar meninggalkan pekerjaannya, lepas daripada karyawannya, hari tuanya nggak dapat jaminan, yaitu pensiun. Nggak dapat. Sakit nggak dapat rumah sakit. Rumah pondok yang di tempat diusir, nggak bisa tempatin lagi. Itulah karyawan yang lepas dalam perjalanan. Tapi kalau sampai tua di jalan dia, sampai dapat yaitu hukum pensiun, dia akan mendapat hadiah, yaitu kehidupan masa tua. Itu juga yang Islam tadi. Yang kira dibingung oleh wali dari awal hadisnya sampai akhir hayatnya, insya Allah akan dapat syafaat pertolongan Allah nanti. Yaitu dari Nabi Muhammad, para wali-wali. Yang lepas ya silakan pertahankan di bagaimana ujungnya. Jadi andai kata kamu mengerti, pasti kamu bertahan. Karena ngaji ini nggak merugikan kehidupan kita. Waktunya malam hari, waktu istirahat. Siang kita nggak boleh main-main, nggak boleh lagi pengangguran, harus suruh kerja nyari nafkah untuk istri dan anak kita. Malam pun kayaknya nggak lama-lama, nggak sampai pagi. Sebagus macam orang sholat isya saja. Besok pagi bisa kerja lagi, nggak ngantuk. Jadi apalagi yang harus kita alasan untuk mundur dari pengajian? Nggak ada lagi alasan kan? Cuma kadang-kadang kita mengikut langkah setan tadi, dibisiki begitu males. Kalau udah bahasa mas itu nggak ada obatnya ya, nggak ada obatnya. Akhirnya kita itu dirugikan oleh setan ya sendiri. Tadi kata Pak Guru tadi dituntut takwa hakotu koti, benar takwa, padahal benar takwa. Tadi kan dituntut. Apa lu takwa kata orang tadi hurufnya apa tadi? Ta, kop dan wow kan gitu. Ta itu artinya itu tawakal. Jadi apa orang tawakal tadi itu? Orang tawakal itu orang menyerah. Nah aku boleh rela dibimbing, diajari rela, itu namanya tawakal. Iki ada yang kadang goblok diajari mereka. Tawakal. Rela diajari. Nah, itu namanya tawakal. Artinya itu menyerah. Kona'ah. Asli kona'ah tadi itu istiqomah. Kona'ah. Apa itu? Konsisten kalau bahasa kita ya. Konsisten. Jadi ngaji itu tetap giat, nggak ada surut, nggak ada surutnya. Semangat terus. Itu namanya kona'ah. Ini kadang-kadang surut. Apalagi dong kena resesi rumah tangga, mas, entahlah macam mana.
Coba kalau kamu datang ke pengajian rumah tangga, lalu kamu itu diikut dengan pengajian, tumbuhlah pemikiran yang cerdas dari otak kita. Lalu besok kamu dibantu oleh malaikat untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Percaya nggak kamu lagi? Banyak orang masalah-masalah dalam pengajian tadi hilang, besoknya dilepaskan oleh Allah. Wah, masalah-masalah dalam diri kita, kita lari ke warung tua, tambah parah. Besoknya tambah parah. Dalam ada pengajian, kita dihibur dengan suatu ceramah agama, timbul pemikiran yang bagus dari otak kita. Besok kita jumpa, yaitu rahasia apa tadi? Masalah, lepasan masalah tadi. Tahu-tahu datang orang nawari kerjaan. Percaya kira-kira macam itu? Ada itu nanti Allah tolong kita. Karena Allah itu gak pernah menyusahkan orang yang takwa kepada Allah, orang yang qanaah. Macam suatu ilmu tidak itu bukan karena banyaknya, bukan mantranya enggak, tapi karena istiqomahnya. Disuruh oleh gurunya itu puasa dari mulai jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Ada kan? Dari jam 4 sampai jam 4 sore lagi ada. Puasanya memang ngebleng. Ya, ngebleng aja bilang. Karena itu jadi qanaah dia takwa dan qanaah. Tadi oleh gurunya dia jalanilah terus menerus. Akhirnya besoknya dia dapat ilmu yang dia inginkan dari gurunya. Tapi kalau nggak qanaah, nggak takwa dan nggak qanaah, ya nggak dapat. Itu janji Allah begitu. Walaupun itu ilmu hitam sekalipun, kalau udah takwa dan qanaah kita pakai akan dapat. Kita itu tawakal, kan? Kok betul qanaah? Tawakal itu menyerah diri, namanya tawakal. Qanaah itu konsisten, bilangnya itu naik terus. Apa namanya? Vertikal kalau bahasa apa itu? Naik terus, vertikal. Bilangnya itu terus kita tuh semangat terus ngaji. Insya Allah akan Allah tambah satu pengalaman, Allah lepas satu masalahnya, dan Allah buat diri kita itu menjadi orang-orang yang bermanfaat dan terpuji di muka bumi. Ada kata kamu. Dan wau artinya wara. Tahu wara? Wara itu pandai bijak kalau ada. Kalau saya kata bijak, pandai membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik. Kalau yang buruk anak sebut tahu itu. Yang orang tahu nggak tahu itu mana yang baik dan mana yang lebih baik. Lebih baik. Dia yang tahu orang-orang wara, orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang bijak, orang yang cerdas. Itu kalau bahasa apa? Namanya wara. Itu tawakal, qanaah dan wara. Singkat namanya takwa. Jadi kamu harus bisa membedakan, bisa memilih mana yang baik dan mana yang lebih baik. Jadi kalau buruk jangan dipilih-pilih ya. Kalau buruk bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Tapi kalau kamu itu kalau wara tadi bisa memilih mana yang baik dan mana yang lebih baik. Coba kalau salat baik enggak? Baik. Tapi kalau dipertahankan bahasa matikan lebih baik enggak? Lebih baik. Pertahankan lebih baik. Karena ilmu syahadat ini yang paling tinggi. Asal mula yang ada alam semesta dari syahadat. Dan hancur alam semesta ini melalui syahadat juga. Hancur alam semesta. Percaya gak gara-gara itu? Ada keterangannya gara-gara di Al-Quran. Al-Quran itu hanya sekedar lintas. Namanya itu sebagian kecil ayatnya Allah. Hanya 6.000 ayat yang ditulis di situ. Sebagian kecil. Ya. Tapi fakta-fakta tadi itu di alam semesta, baik di alam gaib, betul-betul syahadat tadi itu yang menciptakan alam semesta itu. Kalau dulu kamu itu nggak bersyahadat sama istrimu, nggak jadi anak, nggak punya anak, nggak punya anak. Iya, begitu kira-kira. Penyatuan antara hamba dengan Tuhan, syahadat itu. Sehingga si hamba tadi itu menjelma menjadi nyata. Ini mungkin nggak mampu begitu ke situ ya. Karena ini mungkin agak melenceng sedikit daripada sesuatu hukum syara, sehingga kita itu memahami banyak sekali. Jadi syahadat ini intisarinya karena ada bahasa asyhadu alla ilaha illallah
maka terjadi alam semesta ini. Siapa yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Siapa yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Yaitu alam siapa? Semesta ini yang mengatakan. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, itu bahasa hamba. Baru bahasa Tuhan, wa asyhadu anna Muhammad. Benar kamu Muhammad itu utusanku. Benar kamu itu ciptaanku, kata si Jat tadi itu. Benar katanya. Jangan terbalik bahasanya. Jadi ucapan la ilaha illallah tadi ucapan hamba. Kalau ucapan Tuhan Muhammad dan Rasulullah ucapan maka tidak alam semesta ini. Bukan karena kamu yang Muhammad tidak menjadikan alam semesta ini. Jadi ada alam semesta karena ada Muhammad. Sudah gambar tadi. Jadi pulang ke pakal tadi, ya. Kalau kita memang betul-betul disuruh oleh Allah, itu disuruh takwa, enggak boleh dalam keadaan Islam, maka pertahankanlah syahadatnya. Syahadat itu rukun Islam yang pertama. Syaratnya itu balik dan berakal. Kalau sudah memasuki agama, syaratnya balik dan berakal. Jadi kalau sudah tua, ya sudah berakal kan? Sudah berakal. Maka sebelum mati, cepat-cepat syahadat dan dipertahankan. Tuh. Jadi rugi. Jadi orang-orang yang nggak mau bersyahadat, ya silakan saja lah. Silakan saja. Ya, ambil kakak contoh begini, kayak contoh. Dia itu kerja di kebun, tapi aneh, tahu aneh, BL buruh lepas ya. BL, kerja di kebun. Negreknya lebih pandai, lebih banyak dapatnya. Dapat gaji kan? Dapat gaji. Tapi dia terus menerus. Nah jatuh tua, dia berhenti kerja dapat pensiun nggak? Enggak. Kenapa? Karena hanya aneh. Itu juga kita, anak-anak orang Islam tadi itu kalau mengerjakan yang baik itu dapat pahala. Anak-anak orang Islam yang nggak mau syahadat itu ada di sholat, puasa dapat pahala. Tapi nanti kan dia tinggal dunia nggak dapat syafaat Nabi. Nah itu nggak mengerjakan rukun Islam yang pertama. Sholat itu kerjaan orang Islam, puasa kerjaan orang Islam, jahat kerjaan orang Islam, haji kerjaan orang Islam yang bersyahadat. Ya dia belum syahadat, dia ngerjain kerjaan orang Islam dan dia belum Islam. Apa namanya kalau belum Islam? Dia ngerjain kerjaan orang Islam. Namanya beriman. Lah orang-orang beriman disuruh masuk Islam tadi. Jadi orang yang yakin punya keimanan, lalu sholat, puasa, zakat, haji, itu orang yang beriman, mengerjai kerjaannya orang Islam. Kalau orang Islam nggak perlu diperintah lagi ya. Dari Islam diperintah lagi. Jadi dia nggak mau syahadat, dia mau kerja apapun di kebun, yang penting dapat gaji. Tapi dia tuh nggak mau masuk karyawan. Dia kan dapat pensiun nggak? Ya, contohnya tadi itu contohnya. Jadi merugi mereka itu. Apa mungkin pahala itu bisa untuk menjamin masuk surga? Mungkin kira-kira berapa triliun lah harga surga itu? Berapa triliun? Kalau diduitkan dunia, nggak terhitung. Kamu buat rumah 100 juta berapa tahun kamu kumpul itu? Udah mencapai 30 tahun. Duit itu pun rumahnya masih jelek. 30 tahun ngumpulin duit dapat rumah masih jelek. Jadi kamu beramal hanya seminggu mau dapat surga? Nggak logika. Nggak logika. Buat rumah gini aja, apa pun nggak mampu. Bertahun-tahun kamu kumpulin duit. Kok segampang itu sholat surga, ada puasa surga? Nggak segampang itu.
Jadi kalau kamu mengandalkan ibadahmu itu mengharapkan surga, maka apa yang kita pelajari? Apa yang kita harus bisa pelajari? Biar pahala kita dapat surga. Apa yang kita pelajari? Kalau kita pelajari, kita nggak dapat surga loh. Contoh begini, contoh. Kamu ngolam, airnya keruh, kamu masih bibit ikan. Kamu tiap hari kamu apa? Kamu apa namanya? Kamu kasih makan. Di dalam kolam yang air keruh itu ada ular dan ikan gabus. Di situ. Kira-kira nasibnya ikanmu yang di dalam itu masih ada nggak? Tiap hari kamu kasih makan, ada kan keruh nggak nafas ikannya, ya kan? Kasih makan tiap hari. Nggak tahu dalam kolam itu ada ikan gabus dan ada ular yang mangsa ikan. Ya kamu buka kolamnya, kamu menyesal, kecewa. Nggak ada ikannya, nggak nampak ikan. Yang ada nampak ular besar-besar, yang gabus besar. Yang kamu pelihara hilang. Itu juga lah pahala. Harusnya wajib kamu pelajari yang menghilangkan pahala. Nanti kamu nggak tahu nggak pahala, pahalamu kumpul-kumpul nggak tahu hilang. Kamu kumpul-kumpul tiap hari untuk nebus surga, nanti kembali. Nggak tahunya hilang, dimakan jin, dimakan setan. Setan mau makan pahala nggak? Dengan cara apa setan menghilangkan pahala kita? Dengan cara kita dibisiki dengan sifat ria, takabur, sombong, sum'ah, hasbun. Jadi memang depan macam orang Arab, aku yang paling bagus sholatnya ini. Dapat pahala nggak kira-kira itu? Nggak dapat. Sepertinya ngasih makan ikan di air yang kalau tadi. Nah dia kembali di alam gaib sana, mau datangi pahalanya, kok kosong, yang ada kecewa. Tapi kalau yang dipelihara wali-wali Allah, walaupun pahalanya sedikit, tapi dia ada yang bawa ke sana. Nah datang, mana pahala ke guru? Itu sedikit itu. Karena pahalanya orang murid itu dijaga. Andai kata kamu berbuat dosa, siapa yang kena dosa? Gurunya, bukan kamu. Maka udah wajib nasihati. Andai kata kamu berbuat baik, siapa dapat pahala? Gurunya juga. Kamu tetap suci, wajib masuk surga. Jadi kalau gurunya itu nggak tamak dengan pahala, jadi nanti kamu pulang ke sana kasihkan pahala sama gurunya itu. Pak, orang tua itu sama harta tamak nggak? Enggak, mungkin diwariskan kali ya. Ya kan? Nanti orang tua kita nggak sama-sama harta. Contohnya apa? Dia tinggal juga diwariskan kok, ditinggalkan untuk anaknya. Gitu juga lah guru itu. Nah, pulang ke tempatnya, dipulangkan pahala-pahala dari guru-gurunya ke masing-masing yang punya. Jadi warisan untuk kehidupan di alam gaib sana. Itulah gambarannya. Maka banyak-banyak ibadah kalau udah masuk Islam. Dan malas saja. Nanti ditanya sedikit gitu, sama kok kecil gitu. Ampun lah. Untung bapaknya kaya. Kalau bapaknya kecil nggak ada. Udah banyak kaya. Untuk gurunya itu suci. Betul-betul ngilangkan sifatnya yang hilang betul. Nanti kata guru betul sifatnya tinggi, sifat setannya sombongnya tinggi. Apalagi pahala kau, pahala guru aja hilang. Dia setan gitu. Oke, ujung-ujungnya itulah gambaran kita. Yang mudah-mudahan kalau orang-orang yang nggak mau bersahadat dan bertahan sama ibadahnya tadi itu, pelajarilah tentang masalah menghilangkan pahala, yaitu menghilangkan pahala seperti ria, seperti takabur, seperti sum'ah, dan menghilangkan ibadah seperti hasbun. Itu harus dipelajari biar pahala kita nggak hilang. Tapi kalau kita nggak mau mempelajari itu, kita ada sisi yang lain, kita berjalan, maka kita rela dipelihara oleh wali-wali Allah. Dan setelah dipelihara, kita banyak-banyak beribadah. Kan begitu. Jadi kalau udah masuk karyawan, udah dapat gaji, banyak-banyak nabung. Nanti pulang kampung, nggak di pondok lagi, udah dapat hasilnya. Jadi
ini udah masuk karyawan, boros saja kita bos. Akhirnya pulang kampung, nganggur gak punya apa-apa. Udah masuk ngaji males saja dulu. Suruh ibadah tahun sekali, saban aja kan dulu. Ya macam-macam, gak gurunya kesel deh. Tapi untuk gurunya sabar. Kalau gurunya itu habis semua dia. Gurunya si Musa, udah ada harapan. Maka baca kurang-kurangnya kita kurang-kurangin lah maksudnya kita. Kalau kita di pesantren ya kurang-kurangnya ya semua itu nggak mampu tak kerjakan malas. Subuhnya aja yang masih bisa subuh dikerjakan. Puasa sunnahnya nggak bisa, wajibnya yang dikerjakan. Itu pun tutup kendang, ujung sama ujung. Awal buka, awal terakhir puasa. Tengah kosong. Tapi kalau puasa bisa diganti dengan fidyah. Iya kan, kalau puasa kan ada fidyah. Itu pun pas bayarnya. Gurunya juga ya tabu. Ya mudah-mudahan kita nggak begitulah ya. Masih ada harapan kita ya. Jadi inilah harapan kita semua. Apa sebabnya mereka itu keluar dari para pengajian karena nggak memahami tentang masalah syahadat, nggak memahaminya, sehingga dia itu keluar begitu saja. Andai kata paham, masih dia tahankan. Karena untungnya tadi nanti itu syahadat tadi itu menjamin kita itu yaitu selamat mendapat syafaat Nabi. Kalau dijamin Nabi selamat lah itu. Nabi kekasihnya Allah, orang yang paling jujur, orang yang paling suci, menjamin kita. Contoh di dunia ini begitu, contoh di dunia. Kita orang biasa masuk satu masalah di lembaga, masalah dijamin oleh presiden, yang jamin presiden. Kira-kira keluar nggak gitu dari mana? Keluar dari, iya keluar. Kita nyuri ayam, dikarang oleh polisi. Yang jamin presiden, udah keluarkan aja itu. Yang jamin presiden, si Jokowi yang jamin. Ya sebenarnya dikeluarkan oleh polisi, nggak berani presiden nahan dia. Kenapa yang jamin presiden? Itu juga kita mau masuk neraka oleh malaikat. Yang jamin Muhammad. Mana berani melakukan masalah neraka? Bukan oleh Muhammad. Tidak dikatakan sepakat tadi. Maka pertahankan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini mungkinlah kita kali ini. Insya Allah ke depan lebih baik dari kita. Mungkin sampai sini kita pada malam hari ini akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.